Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati Sam Official. Semoga kalian sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam ras, masya Allah kaisam doa karena lagi sakit Allah sehatkan teman kaisam yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Wes, kalian lagi pada ngapain cuy? Aduh masih dingin banget ya cuy, apalagi berkabut kalau pagi nih, berasa kayak sejuk ya, masya Allah. AC alami nih, Allah kasih nih ya Allah, masya Allah. Hari ini kita gibah apa? Ada telepon itu, tapi kayak Tisam abaikan dulu. Maaf, kayak Tisam lagi ngoceh. Kita bahas apa sih? Apa sih TikTok itu? Kayak Tisam ada warga Indramayu itu minta tolong, ada di Cina, korban TPPO. Kayak Tisam ya bukan Superman baja hitam atau pahlawan ya cuy ya. Cuma kayak Tisam cuma bisa koar-koar edukasi nih ke teman-teman Kaisam supaya hati-hati tuh, kasih tahu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, teman-teman kita yang ada di Indonesia yang cantik dari lahir ya, bahwa modus pesanan perkawinan ini kemungkinan korban TPPO, apalagi melakukan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu kalau misalkan kita ngerti agama Islam lah ya, kita nikahnya sama orang yang beda agama gitu kan, dimualafin, saya udah Islam, ayo kita nikah, saya janjikan akan kasih setengah saham saya untuk keluarga kamu, sebulannya keluarga kamu akan dijamin. Nah ini pesanan pernikahan membawa petaka ya cuy ya. Oke cuy, jadi yang beredar di luar sana ini ada video TikTok di mana mbaknya ini minta tolong kepada Bapak Prabowo Subianto ya. Mbaknya ini dari Cikedung, warga kaya Tisam sendiri ya. Di daerah Cikedung di situ. Mbaknya keluar di TikTok ya, di media sosialnya untuk minta pertolongan untuk dipulangkan karena dia ini korban TPPO. TPPO apa Kaisam? Dijelasin mama dari kemarin gak paham TPPO itu kita tuh didagangin cuy. Tidak sesuai job, cara perekrutannya tidak secara prosedural ya. Makanya kenapa kalian itu dipersulit kalau mau terbang ke luar negeri dari bandara ya kan. Ini dikarenakan pemerintah untuk mencegah korban TPPO. Jadi korban supaya kalian tuh jangan dijual di sini tuh, di luar negeri tuh diperdagangkan, ibaratnya kerjanya apa gitu kan. Nah ini ya, hati-hati tuh. Nah jadi mbaknya ini minta perlindungan dan minta pertolongan untuk dipulangkan aja karena merasa bahwa dia ini ditipu ya sedari awal ya harusnya. Ini kadang ya karena kita ini susah cari pekerjaan di Indonesia, jadi mbaknya ini ada penawaran cuy. Nah ini ya, media sosial ini banyak digandrungi oleh sindikat seperti ini. Jadi ada akun Sindel ya cuy, dia ini mendm mbaknya di TikTok. Mungkin mbaknya cantik parasnya dari lahir ya. Wes Indramayu punya, wes enggak gitu. Kayak Tisam ketawa orang lagi sedih, ya biar nggak semaput mamanya gitu kan. Jadi si akun Sindel ini DM mbaknya, Mbak, ada job nih Mbak. Job apa Kak? Kamu mau nggak dikasih saham setengah? Ini katanya sih laki-lakinya ini punya saham di Sulawesi ya cuy. Jadi bolak-balik ya, secara ya kita tinggal di Kampuang dan jauh di Mato gitu kan. Melihat setengah saham di Sulawesi, wah batu bara nih ya kan, wah nanti kita bisa kayak mendadak, wah keluarga saya nggak usah kekurangan deh kayak gitu. Akhirnya tertarik nih. Mungkin juga mbaknya juga kan, menurut informasi mbaknya ini sudah pernah menikah ya, divorce ya atau bercerai, jadi janda muda gitu kan. Wah dapet Cina gitu kan, mata ipit gitu kan, ya wis lah jalani aja, bismillahirrahmanirrahim, kali aja kita jadi dada ya. Tujuannya kan ke arah sana ya, materi, cuan, hepeng. Mbaknya lumayanan, namanya juga ikhtiar, ya nggak salah. Cuma kita harus hati-hati, ikhtiarnya ini kita dibodoh-bodohi atau enggak. Kita juga ikhtiarnya yuk pinter-pinter juga nih. Lo mau saya, yuk DP lo, perjanjian di atas, namanya juga kan kawin kontrak katanya. Jadi si akun Sindel ini DM mbaknya, Mbak, kamu mau nggak Mbak kawin kontrak sama orang Cina? Orangnya masih muda loh Mbak, ganteng. Pastinya kan kayak gitu ya. Nanti perjanjiannya kamu dikasih saham setengah di Sulawesi, tapi kamu mau ya diajak ke Cina. Nah ini orang-orang Cinanya yang nggak laku ini kayaknya ya kan. Ini bisa aja cuy,
modusnya. Ini modus banyak ya TPPO itu, ada yang travel agency yang kemarin Irfan yang kayak Tisam bahas ya kan. Dia ini menipu kita nih, ya merekanya sih bisa bolak-balik masuk negara itu gitu cuy, secara datanya sah gitu karena dia punya travel agency. Tapi travel agency ini memanfaatkan kita untuk diterbangkan ke luar negeri, alasannya pariwisata. Tahu-tahu kita hanya mendoktrin teman-teman kita untuk ada pekerjaan kok di sana dengan visa turis. Nah, sebenarnya penipu ini tidak akan bisa menipu kita kalau kitanya tahu informasi. Oh, visa turis itu ya buat jalan-jalan, bukan buat bekerja. Nah, kita nih kawin kontrak, kita juga harusnya sebenarnya mikir mbaknya. Kawin kontrak di sana berarti saya tuh nggak bisa bahasa loh di sana. Ada nggak jaminan kesehatan, keselamatannya? Nanti bagaimana ya kalau misalkan di sana saya diputus komunikasi sama keluarga saya sih, apa yang harus saya lakukan? Nah ini kan berarti kan kita harus mencari informasi dulu tuh sebelum kita mau dibawa ke Cina, iya nggak sih? Cina loh, bukan tetangga desa gitu kan, yang harus terbangnya pakai pesawat. Nah kita punya saving uang nggak nih? Kan kita harus mikir nih, nanti kalau misalkan saya digimana-gimanain sama mereka, setidaknya saya punya duit nih. Harusnya saya minta DP loh. Loh, kamu kan kawin kontrak sama saya. Kamu kan pengusaha ya, setengah di Sulawesi ibaratnya. Sini dong DP 50 juta atau 100 juta, nggak apa-apa saya mau dibawa nih. Setidaknya kita bisa meninggalkan uang untuk keluarga, kita juga punya duit cadangan. Barangkali kita diapa-apakan di sana, kita bisa kabur dan kita punya duit gitu. Dan satu lagi, dokumen itu harus kita pegang. Nah ini celakanya ya, kadang kita percaya aja dia udah jadi tsunami, tapi lupa tuh dia adalah suami kontrak, dimana dia juga orang lain gitu. Ya kan, kita udah menipu Allah gitu kan, kita juga ditipu ya kan, kita udah menipu Allah jadinya ujung-ujungnya ditipu. Nah itu dokumen jangan sampai berpindah tangan ke orang lain, kita harus pegang dokumen kita. Nih mbaknya jadi sedih kan kayak Tisam. Yo Kaisam bisa nggak nolong? Ya kayak Tisam itu nggak bisa nolong. Cuma kalau mbaknya ngubungin kayak Tisam, ya Kaisam akan cari kasih cara-caranya bagaimana untuk bisa terlepas dari TPPO ini. Apalagi dia punya visa. Ya nggak sih? Punya visa otomatis masih aktif dong visanya, belum overstay. Ya bisa sih sebenarnya pulang. Tapi ya Kaisam nggak bisa lah ngubungin mbaknya. Yang penting Kaisam bisa edukasi ke kalian, hati-hati ya. Jadi akun Sindel ini DM mbaknya untuk kawin kontrak. Mbaknya ini terlena, oh iyalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan lain-lain. Akhirnya nerima lah kawin kontrak. Katanya sih cuy, kawinannya di Indonesia ini. Baru kenal 1 minggu, dinikahin, habis itu dibawa sama suaminya ke Cina. Sesampainya di Cina, semua harapan itu palsu. Saat dia minta uang jatah bulanan untuk keluarganya, katanya dia cuma dikasih duit untuk beli sayuran yang dimakan bareng. Berarti kan standar ekonominya ini kan kurang ya. Cuma memang si laki-laki ini pengen punya istri yang prihatin. Yo secara loh kalau misalkan di Cina itu kan kalau misalkan kita menikah harus beli gelang yang gede dan lain-lain, maharnya mahal. Lah kita mau aja dibodoh-bodohi kawin kontrak supaya orang Cinanya ini merasa bahwa dia udah punya istri kok. Ya kan, jadi akhirnya pamornya dia di negaranya tuh udah bisa, oh ini istri saya cantik kok, ya kan, tahu-tahu ditipu kita ya, ampun. Nah sekarang mbaknya ya dari Cikedung ya, kita doakan semoga pemerintah itu mendengar dan keluarganya itu bisa berusaha. Bagaimana kayak Tisam kalau sudah seperti ini, mbaknya itu kan memilih untuk memviralkan karena dia nggak tahu apa sih yang harus dilakukan, ya kan. Yang harus dilakukan adalah yang jadi celakanya, keluarganya ini punya data enggak? Data kopi paspornya itu kan harus ada supaya bisa dilacak ke imigrasiannya. Jadi keluarga kalau misalkan punya data paspornya, dia menghubungi BP2MI terdekat untuk meminta perlindungan. Yang pertama dia laporkan polisi dulu. Kalau anak saya ini korban TPPO yang ada di Cina, terus usaha walaupun kita kekurangan uang, wah terus berjuang sampai ke BP2MI. Ke BP2MI minta perlindungan dan perlindungan. Nanti datanya dia ini bisa dicek ke imigrasiannya, ini bisa ditembuskan ke imigrasian Cina untuk meminta perlindungan ya cuy ya. Nah ini memang birokrasinya panjang ya, tapi sebagai keluarga ini hanya modal paspor aja dia harus berani report, harus untuk memperjuangkan anaknya kembali. Nah ini yang jadi mbaknya, kalau misalkan dia pegang paspor, ya kan, yang tadi itu harusnya dia pintar, dia harus pegang uang juga cash supaya kalau apa-apa kita bisa kabur dan kita punya duit gitu.
Kalau misalkan masalah bahasa dengan orang lain, kita punya Google Translate cuy. Kita dari Indonesia ditranslate ke bahasa Cina juga ngerti mereka. Ya. Nah, kalau misalkan banyak pegang paspor dan pegang duit, itu gampang banget, kabur aja dari rumahnya, naik taksi, laporan ke taksi itu untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Bilang kalau misalkan kalau saya ditipu di sini dan saya pengen pulang, antarkan saya ke polisi ke bandara karena dia kan punya visa. Otomatis masuk Cina itu kan punya visa. Visanya masih aktif otomatis kan. Yang harus dilakukan adalah kabur, cari taksi, suruh menghubungkan ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, di situ juga ada penerjemah pastinya. Nggak apa-apa, udah kita berlindung di kantor polisi itu. Karena dia visanya masih aktif, otomatis dia bisa terbang kapanpun ke Indonesia. Dari kantor polisi itu ngomong, saya mau pulang ke Indonesia. Nanti keluarga saya beli tiket, tolong bantu saya, antarkan saya ke bandara. Selesai kan? Bisa pulang kan dia? Pinter ya Kak Isam ya? Iya. Makanya yang harus dilakukan adalah satu, dokumen itu harus kita pegang sendiri. Kalau kenapa-kenapa kita bisa bertindak. Dua, bawa uang cash. Kan ada money changer ya di Indonesia. Tukerlah duit Cina. Berapa kita kasih deh 10 juta. Makanya kawin kontrak itu bukan berarti kita itu mau aja dikawin. Tapi secara bisnis, ini kan bisnis ya. Kawin kontrak ini bisnis. Kita juga harus berpikir nih sebagai perempuan. Kamu kan mau ngontrak saya, yo DP lo 50 juta, 100 juta. Mau nggak? Kalau nggak mau, skip. Wah, kita takut loh. Nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Bukan hanya diiming-imingi, kita mau aja. Nah inilah makanya sumber daya manusia kita ini harus diperbaiki. Kita ini bukan dilihatnya tuh duit dan janji gombal palsu. Kita ini hidup di zaman 2025 yang harus real. Semuanya duitnya itu bukan duit monopoli dan bayangan. Jangan hanya karena melihat laki-laki itu putih dan matanya sipit terus kita juga harus percaya kalau dia banyak duit gitu kan. Ferguson. Guys. Di sini itu nggak semuanya finansialnya oke kayak majikan kita. Di sini itu kita tuh harus berladang. Ada juga apalagi Cina ya, berladang, berkebun dan lain-lain. Siap nggak? Lah ini dijanjiin nikah kontrak aja dikasih saham 50% di Sulawesi aja di ACC. Di sininya ya ini korban TPPO nih. Ya kita doakan aja semoga ada pertolongan ya. Mudah-mudahan aja barangkali keluarganya tahu ya. Tahu kalau misalkan tahu ya, keluarganya ada nggak sih? Suruh keluarganya itu lapor ke polisi, terus ke BP2M itu, ke Disnaker itu. Suruh itu ya kayak Isam nggak punya kontak keluarganya cuy, ya nolongnya gimana ya, kayak Isam cuma bisa keluar di sini aja. Suruh ya barangkali ya denger ya keluarganya, suruh follow up ke BP2MI. Kalau mbaknya di sini bisa itu kan baru ya, dia baru kan berarti visanya masih ada tuh, dia masih punya visa. Nah buat kaliannya juga hati-hati nih ya, kalau misalkan pagi kita juga hati-hati ya kalau misalkan kita nih dipekerjakan di Cina ya. Ingat ya, Cina itu belum ada MOU domestic helper. Ingat-ingat tuh. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di Cina ya, ibaratnya dibawa sering sama majikan, itu juga hati-hati ya. Imigrasi itu pasti akan mencurigai. Karena cuy, kalau kita sudah overstay di Cina, itu beda cerita. Kaisang pernah punya kasus, anaknya ini overstay di di Cina 5 bulan padahal cuy. Keluarganya ini harus nebus 22 juta itu tahun 2016. Nggak tahu sekarang harus nebus berapa. Dan kalau misalkan nggak ditebus sama keluarganya, ya terus aja di penjara gitu. Karena apa? Karena hukum Cina ini hanya negara itu yang tahu gitu. Kita nggak bisa apa-apa. KJRI juga nggak bisa apa-apa. Disnaker juga nggak bisa apa-apa. Untuk itu jangan sampai kamu overstay di Cina, apalagi ketahuan bekerja secara ilegal. Habislah sudah kita masuk sel prodeo itu. Polisi itu pasti akan bilang, kamu mau keluar bilang sama ke keluarga kamu suruh penebusan. Karena kita sudah melanggar keimigrasian di suatu negara. Maka dari itu tidak bisa kita kita tidak bisa bagaimana caranya. Yang penting bagaimana aturannya negara tersebut untuk bisa membebaskan kita. Kalau untuk minta uang jaminan atau uang keluar, ya kita harus bayar, wajib. Tidak bisa kita merengek-rengek. Karena kita adalah pelaku jahat di negara tersebut. Ya.
Nah ini kawin kontrak tuh, hati-hati. Aduh ampun, ampun. Ini bisnis cuan. Harusnya kan kita sebagai wanita pinter ya. Yang namanya bisnis ada perjanjian kontrak. Di mana ya duit dulu loh. Lo dia aja lo bisa datang ya ke rumah, ibaratnya pesta lah 20-30 juta mah orang kampuang nan jauh di mata mah udah oke gitu kan. Nah dimodalin segitu aja kita percaya kalau orang ini punya banyak duit lah, padahal itu recehnya mereka gitu kan, untuk menipu daya kita. Ampun ampun. Nah ini ya, ayo generasi 1, 2, 3 harus pintar ya, jangan mau dibodoh-bodohin kayak gini. Ta'aruf sama orang Cina, ampun ampun. Ta'aruf itu sama orang sama-sama muslim yang tujuannya ibadah, bukan cari duit. Ampun ampun ini. Nah ini dijadikan pembelajaran ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.